Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Melalui ibadah Minggu pagi hari ini, kita diajak untuk kasih persaudaraan. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, dari Kidung AKBP, nomor 654 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian HKBP. Mempersatukan yang percaya kepadanya, yang terpanggil dalam satu harapan, bagai Kristus Tuhan. Mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan ditetapkan pada Minggu hari ini. Hukum Taurat Tuhan yang kelima dengan maksudnya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu.
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kidung nyanyian HKBP. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita merendahkan diri, tunduk dan bersujud di hadapan Allah kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti kami tidak mengasihi diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi,
Aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian AKBP. Kau rasa banyak dosamu, tak layak masuk surga. Walaupun banyak dosamu, kau boleh masuk surga. Karena semua dosamu telah dihapuskan Tuhanmu. Benar, benar, telah hapus dosamu. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu hari ini yang tertulis dari kitab 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Kita baca secara responsoria. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kidung nyanyian HKBP. Serikat persaudaraan, berdirilah
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kita dengarkan sejenak warta yang ada di tengah-tengah jemaat kita dalam satu minggu ini. Minggu 4 Dung Trinitatis, 27 Juni 2020 Sada. Topik Minggu Parmahamaranggion di Bagasan Holong. Kasih persaudaraan. Warta umum. 1. Berita nikah. Berita kedua. Akan menerima berkat nikah Dani Mangasi Agus Rifai Tamba, putra dari Bapak Insinyur JPM Tamba almarhum, Ibu Sintua S. Borusinaga almarhum, alamat perumahan Kuantan Raya, Blok L nomor 41, Sektor Pekanbaru, Tonga. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Francisca Lady Cosmos Rosida Boru Sihombing, putri dari Bapak Olop Romen Sihombing almarhum, Ibu Sri Wahyuni Boru Pakpahan, alamat Jalan Perum Permata Kulim, Sektor Pekanbaru, Tonga. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan Jumat 2 Juli 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan Kamis 1 Juli 2021 di ruang konseling HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10 WIB. Berita kedua. Akan menerima berkat nikah Josman Andri Tua Simanjuntak, putra Bapak M. Simanjuntak almarhum, Ibu Rusti Ana Borulumban Tobing, alamat Jalan Kulim, Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Vina Stefani, putri Bapak Li Zihuat, Ibu Roslaini, alamat Jalan Kulim, Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan Kamis 8 Juli 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. 2. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini, 27 Juni 2021, telah pindah jemaat gereja kita, yaitu keluarga H.E. Purba, Ibu N.T. Boru Silitonga, beserta 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri, dari Jalan Lintas Timur, kilometer 31, Sektor Pintu Angin,
Sukaterus pindah ke HKBP Skijang Mati Resort Sumber Sari. Jemaat meninggal. Senin 21 Juni 2021 telah meninggal dunia Bapak Sintua Ramses Simatupang, umur 51 tahun, suami dari Ibu Rosmalina Borusihite, alamat Jalan Kereta Api Gang Kopen, ujung sektor Wonorejo. Selasa 22 Juni 2021 telah meninggal dunia Bapak Jimin Damanik Opung Jubilate, umur 80 tahun, suami dari Ibu Sumihar Borusitumorang, alamat dari Jalan Bahana nomor 29 sektor Wonorejo. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia. Pertanyaan live streaming. Pada hari Rabu 30 Juni 2021, pertanyaan live streaming dimulai pukul 19 WIB dengan channel Suara Pargodungan. Diharapkan kita jemaat mengikuti ibadah pertanyaan tersebut. Penghiburan. Minggu hari ini 27 Juni 2021 pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Nyonya Sintua Ramses Simatupang Ibu Borusihite, alamat Jalan Kereta Api ujung Gang Kopen sektor Wonorejo, yang dipimpin oleh Guru Damot Sitompul. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Wonorejo untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. Senin 28 Juni 2021 pukul 17 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Jandre Rianto Pardede SH almarhum, Ibu E Borusimamora almarhum, alamat Jalan Kartika Sari Blok D3 Perumahan Sari Meranti Permai, sektor pesisir Rumbai, yang dipimpin oleh Pendeta Ratna Pardede STH. Diharapkan kehadiran jemaat sektor pesisir Rumbai untuk mengikuti penghiburan tersebut. 3. PHD INA HKBP Pekanbaru. Selasa 29 Juni 2021 diadakan PHD INA HKBP Pekanbaru dimulai pukul 15 WIB. Diharapkan kehadiran INA Huria kita untuk mengikuti PHD INA tersebut. 4. Persembahan. Minggu 4 Juli 2021 kita mengumpulkan persembahan kedua untuk keluarga almarhum Sintua Ramses Simatupang sebagai ganti krans bunga dari jemaat. 5. Bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Juli 2021 dari sektor Pintu Angin Sukaterus. Suara Diakonia. Yang berulang tahun, kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada tanggal 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun dengan renungan Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, baik sakit menahun maupun yang dirawat di rumah, agar diberikan Tuhan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Demikian nota jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian HKBP 658 ayat 1 sampai 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sidang jemaat Allah, firman Tuhan bagi kita minggu hari ini dari kitab 2 Samuel pasal yang pertama ayat 17 hingga ayat 27, yaitu tentang ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Marilah kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ia anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmiji dan menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, Amanginang dan saudara-saudara. Apa kabarnya? Tentu saja kabar baik, dan kiranya Tuhan tetap memberkati kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, persaudaraan memang adalah sebuah anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan umat manusia. Persaudaraan, persahabatan, kekerabatan, hubungan darah di tengah-tengah keluarga adalah salah satu anugerah Tuhan yang diteladankan Tuhan kepada kita melalui ajaran Allah yang Tritunggal, Allah yang Trinitatis, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam hubungan ilahi yang menyangkut juga hubungan saling mengasihi yang terus berpautan. Itulah yang menjadi teladan bagi kita. Kenapa ada perhubungan, ada relasi, ada kekerabatan dan juga persaudaraan dan cinta kasih di tengah-tengah Allah yang Tritunggal. Itu jugalah
yang menjadi dasar dari cinta kasih kita di tengah-tengah persahabatan, persaudaraan, kekerabatan dan kekeluargaan kita. Saudara-saudara, hal ini menjadi penting bagi kita sebab di zaman ini di tengah-tengah semakin berkembang dengan pesat ilmu pengetahuan, kemajuan dan globalisasi, terlebih juga karena pandemi, wabah yang terus masih melingkupi kita sekarang ini, sehingga membuat banyak orang mudah terjatuh ke dalam egoisme, mementingkan diri sendiri, mementingkan kepentingan dan kebutuhannya sendiri, sehingga lupa akan adanya persaudaraan, adanya kekerabatan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan juga di tengah-tengah jemaat kita. Melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana Daud, orang yang diurapi Tuhan, yang kemudian bangkit menjadi raja, bisa menjadi teladan bagi kita bagaimana dia menghargai betul-betul kasih persaudaraan, sebagaimana topik minggu kita hari ini. Daud memiliki banyak dan hampir semua kesempatan untuk menggulingkan Saul, raja yang pertama itu. Dia memiliki kesempatan yang sangat banyak. Bahkan kita membaca dalam kitab suci, dalam sejarahnya Daud itu punya 2 kesempatan untuk membunuh Saul. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi Daud untuk merebut takhta dari Saul. Tetapi Daud tidak mau. Bahkan disebutkan dalam firman Tuhan hari ini, dia meratap, dia menangis, dia sangat berduka, duka yang mendalam karena matinya Saul dan Yonatan, matinya Raja Israel yang telah diurapi oleh Tuhan. Daud tidak pernah memiliki keinginan untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Meskipun dia orang yang gagah berani, dia memiliki 600 orang pasukan yang bisa kapan saja diperintahkannya. Tetapi sepanjang catatan Alkitab, saudara-saudara, Daud tidak pernah berusaha merebut kekuasaan dari Saul. Saat ada orang yang memberitahukan bahwa orang-orang Israel yang dipimpin oleh Saul dan Yonatan di awal perikop ini, maka Daud langsung disebutkan menangis dan meratap. Dia mengoyakkan bajunya waktu dia mendengar bahwa Saul telah terbunuh di medan perang. Dia menangis dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk berduka pada saat itu. Itulah buktinya Daud tetap memiliki kemurnian hati untuk tetap setia kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak pernah merasa takut atau berusaha memiliki ambisi untuk merebut kekuasaan itu. Tetapi dia memiliki kesetiaan, kemurnian hati. Dan itulah hati atau sikap hati yang otentik. Dia percaya bahwa orang yang diurapi oleh Tuhan, bagaimanapun dia, siapapun dia, entah bagaimana perangainya dan kebijakannya, tapi dia sangat setia. Kesempatan-kesempatan yang ada tidak dipakainya untuk merebut, untuk menjatuhkan orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Dia bahkan kalau kita baca saudara-saudara Amanginang dalam ayat 16, kemudian membunuh orang muda yang memberitahukan bahwa dengan tangannya sendiri dia telah membunuh Saul yang telah mengalami kekejangan sehingga meminta dia untuk membunuhnya. Dia tidak senang
mendengar bahwa Saul telah mati dan Yonatan juga telah mati, orang Israel kalah dalam peperangan. Saudara-saudara, Hamanginang, Daud memiliki sikap seperti itu karena dia merasa kematian Saul, kematian Yonatan, dan juga kekalahan orang Israel yang berarti juga kemenangan bagi orang Filistin, musuh bebuyutan orang Israel itu, adalah sebuah kedukaan bagi dia. Bagi dia kepentingan pribadinya tidak lebih penting daripada kepentingan umat Israel sebagai bangsa yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi di sini kita melihat meskipun ada peluang bagi Daud sebenarnya pada waktu itu untuk mengambil langsung tahta itu dalam peralihan kekuasaan itu, dia tidak bersukacita, dia tidak langsung senang, dia tidak langsung merayakannya. Justru dia disebutkan di sini berduka. Bukan hanya itu, dia mengajak seluruh orang Israel untuk mengadakan perkabungan kedukaan karena Raja Israel, orang yang diurapi Tuhan itu telah mati. Dan ini menjadi kedukaan nasional atau hari perkabungan nasional. Saudara-saudara, Hamanginang, dari cerita dia dalam Alkitab ini kita bisa mengerti sekarang Daud adalah orang yang betul-betul memiliki kemurnian hati dalam persahabatannya, termasuk dengan Yonatan. Kita tahu salah satu contoh atau teladan yang baik dalam persahabatan dalam Alkitab di Perjanjian Lama adalah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan telah berjanji, dan mereka berjanji di hadapan Tuhan. Ada ikrar di tengah-tengah mereka bahwa mereka harus saling mengasihi. Meskipun Daud tahu ada bahayanya, karena ayah Yonatan, ayah sahabatnya itu sangat membenci dia, ingin membunuh dia. Saul merasa bahwa Daud itu menjadi ancaman bagi dia. Tetapi Daud begitu mengasihi Yonatan. Kalau kita baca 1 Samuel pasal 25, kita di situ membaca bagaimana Daud dan Yonatan kemudian akan bersumpah di hadapan Tuhan. Saudaraku Yonatan, kata Daud, di tengah-tengah kita ada Tuhan Allah. Dan cinta kasih mereka itu bukan hanya untuk mereka, bahkan mereka berjanji persahabatan mereka itu lebih dari persahabatan kakak beradik, hubungan darah. Mereka harus wariskan juga kepada anak cucunya. Dan itu terbukti di kemudian hari. Persahabatan Daud dan Yonatan, orang-orang mengatakannya ibarat air putih. Persahabatan air putih. Air putih melepaskan dahaga kapan kita haus. Dan belum pernah ada orang mengatakan, aku sudah lama aku terus minum air putih. Mulai lahir sampai sekarang aku minum air putih. Aku bosan. Mana ada orang bilang seperti itu ya. Aku sekarang mau minum minuman jus saja misalnya, atau minuman Fanta saja, Coca-Cola aja, nggak mau lagi minum air putih. Mana ada orang berani mengatakan seperti itu. Air putih meskipun dia tawar, tapi dia bisa melepaskan dahaga. Meskipun dia bening, tidak berasa, tapi demikianlah orang sering menyebutkan persahabatan Daud dan Yonatan. Sebuah persahabatan yang luar biasa, melebihi persaudaraan hanya karena hubungan darah, hanya karena kepentingan, hanya karena cita-cita bersama, keperluan bersama. Tapi lebih daripada itu, mereka mengatakan cinta kasih yang ajaib disebutkan di sini. Saudaraku, karena di tengah-tengah kita ada Tuhan. Dan saudara-saudara, dengan demikian topik minggu kita hari ini, kasih persaudaraan atau persaudaraan yang penuh dengan cinta kasih, parhaha maranggion di bagasan holong niroha. Kita mencatat beberapa hal yang bisa kita hidupi. Pertama-tama, saya mengajak kita semuanya, marilah kita belajar dari Daud yang memiliki kemurnian hati.
memiliki ketulusan, milikilah keotentikan diri kita. Seringkali kita mendengar, jadilah dirimu sendiri, jangan menjadi orang lain, jangan berusaha menjadi orang lain. Itu benar. Tapi saudara-saudara, kita juga semua tahu, berpura-pura menjadi orang lain itu juga adalah tindakan yang sangat melelahkan. Tidak menjadi diri sendiri adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Berusaha menjadi seperti orang yang baik, orang yang ramah, orang yang dermawan, orang yang perhatian, padahal tidak, itu sangat melelahkan. Saya tidak mengatakan kita tampil apa adanya aja, tampil seadanya aja, ya kan? Karena kita juga perlu ada norma-norma dalam kehidupan ini. Kalau dikatakan jadilah pribadi yang otentik, pribadi yang orisinil, milikilah kepribadian seperti Daud, memiliki kemurnian hati. Meskipun dia punya banyak kesempatan, tetapi dia tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti itu. Dia selalu berpaut kepada Tuhan. Penghargaannya kepada Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan lebih besar daripada kepentingannya, cita-citanya dan keinginannya secara pribadi. Dia tetap memiliki kesetiaan meskipun dia tahu Saul selalu berusaha membunuh dia. Saul berusaha mencelakakan dia. Dia bahkan tetap menjaga hatinya, bahkan saat dia punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Maka saudara-saudara, milikilah hati yang otentik seperti itu. Jadilah dirimu sendiri. Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah banyak orang yang sudah kita jumpai, sudah ketemu banyak orang kita, banyak sifat orang, kita semakin sadar kita memang harus menjadi diri kita sendiri. Ada anak-anak yang takut dikatakan tidak gaul, lalu dia berusaha seperti anak orang kaya, padahal bukan anak orang kaya. Ada orang yang takut disebut miskin sehingga dia gengsi. Janganlah berpura-pura. Di dalam persahabatan kita ini, di dalam kekeluargaan, di dalam perhubungan kita dengan orang lain, kita bisa mengambil sikap sebagaimana Daud menunjukkan kemurnian hati. Teman yang sejati, kata orang-orang bijak, adalah teman bukan hanya pada waktu kita bersuka cita, saat sukses, saat senang, saat merayakan sesuatu. Teman yang sejatinya adalah teman yang bisa ikut mau dengan kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, ikut mendampingi waktu kita mengalami duka cita. Ingatlah saudara-saudara, orang-orang seperti itu, orang-orang yang tanpa pamrih mau bersimpati, berempati kepada kita, mau mendampingi kita saat kita berduka. Tapi jadilah juga sebagai sahabat, sebagai teman yang memang betul-betul menjadi sahabat yang otentik. Bukan hanya waktu dia senang, bukan hanya dia menang atau berhasil, tapi bagaimana kita juga menjadi teman yang sungguh-sungguh saat dalam kesulitan dan tantangan hidup. Nah, ini yang pertama saudara. Jadi milikilah kemurnian hati yang akan terus-menerus kita pelajari, terus-menerus menjadi diri sendiri. Jangan berusaha mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan lebih mementingkan kepentingan atau keperluan orang banyak, keluarga, masyarakat dan bangsa dan jemaat Tuhan daripada kepentingan diri kita sendiri. Karena apa? Karena yang kedua saudara-saudara, Daud juga menjadi teladan bagi kita. Bagaimana Daud di sini disebutkan berduka, Daud disebutkan meratap, atau orang Batak mangadu gimana. Jadi nyanyian ini adalah nyanyian ratapan, sebagaimana kita baca yang ditulis dalam kitab Orang Jujur. Ratapan. Daud meratapi kematian Saul dan Yonatan. Bukan hanya itu, dia juga mengajak seluruh umat atau orang Yehuda untuk ikut berduka.
Dalam nyanyian ratapan ini kita membaca bagaimana disebutkan telah gugur, betapa gugur para pahlawan. Kalau kita baca Amang-Inang ayat 19, betapa gugur para pahlawan. Ayat 25, ayat 27 sebagai penutupnya. Jadi nyanyian ratapan ini dibuka dengan betapa gugur para pahlawan, diakhiri dengan betapa gugur para pahlawan. Saul dan Yonatan adalah gambaran dari kepahlawanan di tengah-tengah orang Israel. Saul, orang yang diurapi Tuhan, adalah gambaran dari kepermaian orang Israel. Jadi duka ini, ratapan ini, yaitu para pahlawan. Mungkin ini yang dikutip oleh Khairil Anwar ya, sehingga dia menciptakan lagu Gugur Bunga. Jadi betapa gugur para pahlawan, ini menunjukkan betapa Daud merasakan inilah kedukaan, duka yang sungguh-sungguh, karena memang peperangan Amang-Inang, peperangan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat gambarannya, kita bayangkan itu adalah sebuah kengerian yang luar biasa. Peperangan adalah pertumpahan darah, peperangan kolosal, beribu-ribu, banyak orang mati dan darah ditumpahkan, sakit, tawanan perang. Perang itu memang seolah-olah sesuatu yang sangat mengerikan. Dan di Alkitab memang sering digambarkan orang Israel, bahkan Daud, hidup dalam peperangan ke peperangan. Kan begitu. Daud di sini menggambarkan betapa ngerinya peperangan itu, karena di bukit atau pegunungan Gilboa, bahkan disitulah darah ditumpahkan, disitulah perisai para pejuang orang Israel jatuh. Kemudian pedang Saul dan juga panah Yonatan terjatuh. Maka dia mengatakan, biarlah kiranya di bukit-bukit itu tidak turun hujan atau embun. Biarlah hal-hal itu tidak diceritakan di antara bukit-bukitmu. Ini adalah gambaran bagaimana Daud merasakan betapa ngerinya peperangan itu dan meninggalkan perasaan yang sangat mendalam, duka yang mendalam di tengah-tengah bangsa itu. Maka nyanyian ini atau ratapan ini, saudara-saudara, sering disebut orang sebagai ratapan busur, karena di bukit Gilboa lah busur Yonatan jatuh dan dia mati dalam peperangan. Bukan hanya itu disebutkan di sini, bahkan darah para pahlawan dan lemak para pahlawan, ayat 22. Ini adalah gambaran dari kengerian sebuah peperangan. Saudara-saudara, dalam semuanya itu Daud sangat berduka. Memang kesedihan, kedukaan seperti ini, saudara-saudara, adalah sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan. Kita percaya ada kesedihan, ada kedukaan yang diperkenan oleh Tuhan. Daud meratap dan dia mengoyakkan bajunya. Dan ini yang digambarkan oleh Daud ini adalah kedukaan yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara tahu Amang-Inang, Daud tidak pernah berusaha merebut tahta. Tetapi akhirnya tanpa campur tangan Daud, Tuhan menaikkan atau mengurapi Daud sebagai raja. Kita semua tahu itu. Daud tetap memiliki kemurnian hati. Dia tidak mau melakukan menggulingkan kekuasaan, tapi justru dia sedang dalam duka. Melalui nyanyian atau ratapan dari Daud ini, dia memberitahu bangsa Israel bahwa mereka harus selalu ingat, mereka tidak boleh melupakan. Dalam memori mereka ada situs, ada tempat-tempat di mana para pejuang, para pahlawan Israel memperjuangkan bangsa itu. Melalui kedukaan ini, Daud juga mengingatkan mereka betapa perlunya setiap orang Israel memiliki atau mengkaitkan perasaannya, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi mereka harus melihat dirinya sebagai bagian dari bangsa Israel. Saudara-saudara, kedukaan ini diperkenan oleh Tuhan.
Saya tidak mengatakan berarti orang Kristen harus terus kelihatan berduka, harus terus seperti mengadung seperti orang Batak, harus terus hidup dalam kesedihan sepanjang hari. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Tapi kalau ada masa-masa kedukaan seperti ini, memang ada kedukaan yang diperkenan Tuhan. Percaya nggak Amangina? Karena hidup manusia kita ini memang kecenderungan kita selalu melihat ada sesuatu yang sedih, ada sesuatu yang berbahagia, selalu berhubungan dengan untung rugi. Kalau kita merasa untung, kita sukses, kita berhasil, kita merasa hidup kita lancar, lalu berbahagialah kita. Kebahagiaan seperti itu adalah kerohanian yang kekanak-kanakan. Senang hanya karena beruntung, berhasil, sukses, lancar tanpa hambatan. Memang manusia, hidup kita selalu cenderung seperti itu. Tetapi dalam firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana Daud menghayati kedukaan itu, bahkan sebagai yang diperkenan Tuhan. Kedukaan karena bangsa ini kalah, bangsa Allah ini kalah. Adakah sikap seperti itu saudara-saudara di tengah-tengah orang Kristen pada masa ini? Adakah kedukaan seperti itu di tengah-tengah warga jemaat kalau melihat bahwa ada penyelewengan ajaran di tengah-tengah gereja? Adakah rasa berduka di tengah-tengah kita secara pribadi sebagai anggota gereja kalau kita merasa bahwa gereja kita sedang dalam kesulitan karena godaan kemewahan dan harta di dunia ini? Adakah perasaan kita secara pribadi sebagai anggota gereja dan umat Tuhan yang merasa bahwa sekarang ini banyak orang Kristen, gereja-gereja yang mengalami kesulitan, ketiadaan pemberitaan Injil? Saudara-saudara, saya mengajak kita semua, hidup kita ini kalau hanya untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, kita terlalu sempit. Orang kerdillah yang merasa hidupnya, kekuatannya, apa yang dia miliki hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan, kalaupun ada kedukaan seperti itu, duka yang diperkenan oleh Tuhan, biarlah mengajak kita semuanya supaya kita juga mau ikut dalam kedukaan seperti ini. Bersedih karena gereja kita mengalami stagnasi, gereja kita mengalami banyak tantangan. Janganlah kita tidak ambil pusing hanya karena kita merasa tak ada hubungannya aku dengan gereja itu. Pokoknya aku datang ke situ, apa keperluanku bolehlah dibantu. Jangan lagi seperti itu. Milikilah kedukaan, karena kedukaan seperti ini seringkali mengingatkan kita bahwa memang sebagai umat Tuhan kita perlu sadar dan tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kalau Tuhan menanamkan perasaan seperti itu kepada kita, biarlah kita juga mau belajar. Kita sedih melihat kalau ada gereja yang mengalami tantangan. Kita melihat saudara kita, sedih melihat saudara-saudara kita yang mengalami penganiayaan dan hambatan dan juga tantangan di tengah-tengah persekutuan. Demikian juga dalam persekutuan kita, dalam persahabatan kita, saudara-saudara. Kalau orang hanya melihat bersaudara itu berpusat untuk kepentingan sendiri, disinilah sebenarnya kesulitannya. Sekarang ini kita hampir semuanya memiliki banyak teman di Facebook, banyak teman di medsos. Teman kita sangat banyak. Kita ikut dalam WA group. Bahkan dalam WA group kita sering melihat ada orang yang berusaha untuk memusatkan persekutuan itu untuk kepentingannya diri sendiri. Makanya ada grup dalam grup. Dalam grup itu ada grup juga. Itu namanya me-centered society. Orang yang berusaha mengambil keuntungan supaya berpusat kepada diri sendiri. Janganlah seperti itu, saudara-saudara. Kalau saudara memiliki kedukaan akan keadaan bangsa kita ini, kedukaan akan situasi masyarakat bangsa kita, negara kita ini, kedukaan seperti itu ditanamkan Tuhan supaya kita juga memiliki kepekaan bagaimana kita bisa ikut memperbaiki dan ambil bagian untuk mengembangkan persaudaraan, persekutuan yang kokoh dan mantap. Yang ketiga dan terakhir, saudara-saudara, apa yang terjadi dalam perjanjian lama pasti akan terwujud dalam perjanjian baru.
Persahabatan Yonatan dengan Daud, saudara-saudara, itu adalah prototipe dari persahabatan yang sejati yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, karena hamba tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi sekarang aku menyebut kau sebagai sahabat, karena semua yang kuterima dari Bapa di surga telah kuberitahukan kepadamu." Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Yesus bersahabat dengan sahabat karibnya di Betania. Siapa itu? Yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Yesus menangis, Yesus meratap bahkan saat Lazarus sudah 4 hari dikuburkan. Apakah Yesus menangis karena Lazarus mati? Bukankah dia Tuhan yang tahu bahwa dia mampu membangkitkan orang mati? Tapi kenapa dia menangis? Yesus menangis, meratap dalam keadaan duka seperti itu. Duka yang diperkenan oleh Tuhan Bapanya di surga. Karena dia tahu saat hari itu dia membangkitkan orang mati, justru dunia ini mau mematikan dia. Yesus juga meratapi Yerusalem. Kalau Daud meratapi Saul dan Yonatan, bangsa yang dipilih Tuhan, Yesus meratapi Yerusalem. "Oh Yerusalem, kau begitu megah berdiri, tapi ada satu waktu di mana 2 batu tidak dibiarkan bertindih." Saudara-saudara, persahabatan sejati bukan hanya ulasan, bukan hanya wacana, bukan hanya rumusan, bukan hanya teori, tapi ini kisah nyata. Persahabatan sejati yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapapun sahabat-sahabat di dunia ini, sahabat karib, sahabat kental, soulmate di dunia ini, mereka akan berlalu. Yang kita tahu ada sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus, yang darinya kita bisa belajar bagaimana sebagai sahabat kita mau berkorban untuk saudara kita. Sahabat sejati, kata Tuhan Yesus, adalah sahabat yang sungguh-sungguh mau memberikan nyawanya bahkan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Maka saudaraku, Amanginang, dimanapun kita berada, belajarlah persahabatan sejati dari Tuhan Yesus. Belajar mau berkorban, mengasihi sesama, dan berdasar kepada cinta kasih. Cinta kasih Yonatan dan Daud menjadi cinta kasih yang ajaib katanya. Bahkan lebih daripada cinta kasih seorang perempuan. Sesuatu yang sulit kita gambarkan. Tapi ajaib karena di tengah-tengah kita ada Tuhan. Orang yang bersahabat, ingat ada Tuhan di tengah-tengah kita. Orang yang berkeluarga, berkerabat, abang adik, namboru, tulang, opung, ingat di tengah-tengah kita ada Tuhan. Orang tua, anak sebagai kakak, sebagai adik, ingat di tengah-tengah kita ada Tuhan. Inilah saudara-saudara, kiranya menyemangati kita semuanya. Biarlah kita tetap menghidupi semangat persaudaraan, karena cinta kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kami betapa cinta kasih sebagaimana Daud dan Yonatan. Daud mengasihi Yonatan, demikian juga sebaliknya. Daud memiliki kemurnian hati, keotentikan diri, menghargai apa yang telah ditetapkan Tuhan, memiliki kecintaan dan kesetiaan kepada orang yang telah diurapi Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar kemurnian hati seperti itu. Biarlah kami belajar dari hari ke hari, dari persahabatan demi persahabatan, pergaulan demi pergaulan yang kami lewati, semakin membentuk kami menjadi pribadi yang otentik. Terlebih kami belajar kepada Tuhan Yesus Kristus yang menerima kami sebagai sahabat. Kami yang tidak layak, tapi Engkau layakkan Tuhan. Dan Engkau telah memberitahukan segala sesuatu yang Engkau terima dari Bapa di surga kepada kami. Biarlah kami menghidupi firman Tuhan, mau hidup dalam pengampunan, penerimaan, penghargaan kepada sesama kami. Siapapun itu Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berkati persekutuan di tengah-tengah jemaat, tengah-tengah masyarakat bangsa kami.
di dunia ini, di mana selalu ada cinta kasih. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi amang-inang, saudara-saudara, dan mengumpulkan persembahan. Datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan berita-Mu. Di dunia ini tolonglah aku, jadi saluran berkat-Mu. Bagi yang sedih, hiburan demi pertolongan berdiri. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan berita-Mu. Di dunia ini mampukan kami menghadapi pencobaan. Semua musuh iblis seteru kalah karena kuasa-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan berita-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan berita-Mu. Di dunia ini jadikan aku membawa damai dari-Mu. Jauhkanlah benci, iri dan dengki dengan kuasa firman-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan berita-Mu. Di dunia ini tolonglah aku melakukan kehendak-Mu. Tuntun umat-Mu taat perintah-Mu, menghayati kasih-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan berita-Mu. Saudara-saudara, marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.